Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ada proses yang berbeda-beda dari satu pribadi dibandingkan dengan pribadi yang lain. Tergantung dengan kesediaan untuk menjalani proses dan kesediaan di dalam belajar untuk lebih cepat di dalam mempelajari sesuatu. Nah, di dalam hidup beriman, setiap pribadi juga berproses demikian. Dan itu juga tergantung kesediaan untuk menjalani proses itu di dalam kehidupan masing-masing pribadi. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sangat menghargai bahwa setiap orang memiliki proses di dalam kehidupannya. Ada proses yang berbeda dari satu pribadi dibandingkan dengan pribadi yang lain. Itu ditunjukkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 15 dan 16. Demikian. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Pada ayat ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia sudah memaparkan apa yang menjadi proses perjalanan kehidupannya, pertumbuhan imannya, bagaimana dia bergerak di dalam membangun kedewasaan rohani di dalam dirinya sebagai seorang rasul. Dan Rasul Paulus mendorong bahwa jemaat di Filipi juga perlu berproses. Ada hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran untuk dikerjakan di dalam kehidupan jemaat supaya pertumbuhan rohani itu terus terjadi. Nah, di dalam hal ini Rasul Paulus tidak memaksakan kehendak bahwa pertumbuhan rohani seseorang itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti yang dia alami, dia lakukan. Tetapi Rasul Paulus mendorong bahwa setiap pribadi berproses seturut dengan kasih karunia Tuhan. Bahkan seandainya mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang bagaimana Allah memproses di dalam kehidupan pribadi mereka, Rasul Paulus sangat menghargai. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tuhan punya cara untuk bekerja dalam satu pribadi berbeda dengan pribadi yang lain. Dan justru disitulah sebenarnya kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dia bisa menyatakan hal-hal yang baru, yang berbeda dengan orang lain dengan tujuan yang sama, yaitu ketika seseorang mau berproses untuk menjadi dewasa secara rohani. Nah, yang kemudian menjadi penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya bahwa setiap kita tentu mengalami pertumbuhan. Proses bertumbuh itu perlu terus diusahakan, dikerjakan. Bagian kita adalah menjadi orang yang bersedia belajar dan terus belajar di dalam proses kehidupan kita, pun juga di dalam proses hidup beriman kita. Jadi ada pencapaian tertentu di dalam kehidupan ini. Taruh kata kalau misalnya kita sekarang ini berada di tahun 2020, anak-anak yang belajar pasti sudah mencapai tingkat tertentu. Nanti tahun 2021 mestinya akan berlanjut di tingkat yang selanjutnya. Kalau dalam sekolah itu akan kelihatan, ada kalau sekarang kelas 1 sampai kelas 12 itu berlanjut. Jadi kelihatan pertumbuhan tingkatnya.
Tetapi dalam hidup kerohanian, setiap orang punya proses yang berbeda-beda dan standarnya pun berbeda-beda. Karena setiap pribadi adalah unik di hadapan Tuhan dan Tuhan menghargai keunikan itu dan dengan demikian akan memberikan proses pembelajaran yang berbeda satu pribadi terhadap pribadi yang lain. Yang menjadi penting adalah bahwa setiap pribadi ini menyadari ada pencapaian yang sudah dilakukan. Dan pencapaian ini perlu terus dilanjutkan untuk mengalami pertumbuhan iman yang bergerak semakin dewasa secara rohani, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya rasa ini menjadi PR kita masing-masing. Kita sudah hampir sampai di penghujung tahun 2020. Pencapaian apa yang sudah kita lakukan secara rohani di dalam proses pertumbuhan iman kita? Apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2020 ini? Seberapa kita sudah bertumbuh di dalam hidup kerohanian kita? Bahkan di masa-masa pandemi ini sebenarnya juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengevaluasi diri. Kalau kita berada di dalam tekanan, di dalam situasi yang berubah, bahkan secara drastis, akankah kita juga terus mengalami pertumbuhan secara rohani? Dan pesan Rasul Paulus, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mari kita masuki tahun 2021 dengan kesediaan untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita semakin dewasa secara rohani, iman kita semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan evaluasi diri yang baik dan kemudian menemukan cara-cara yang tepat, yang sesuai dengan pribadi kita untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.